kabar hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Sama-sama yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Haleluya. Yuk sama-sama teman-teman kita datang sama Tuhan hari ini. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita ekspresikan rasa cinta kita sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, sudah datang ke dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. Sing, we will sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world.
Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah lahir Tuhan. Dan Engkau membawa damai bagi kami semua Tuhan. Membawa damai di bumi ini Tuhan. Membawa damai di hati kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Our Father everlasting, the all-creating One, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of
dan sembah Dia. Mari datang dan sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus hadir. Kedua tanganmu katakan, Come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sebelum kita mulai, mari kita buka dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu atas seluruh hidup kami ya Bapa. Kau sebentar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang beracara dari awal sampai akhir. Dan kami kembalikan semua pujian, syukur, dan hormat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2020. Di sebuah tahun yang penuh kejutan ya. Sebuah tahun yang penuh perubahan dan sebuah tahun yang sangat bersejarah bisa dibilang.
Ini bisa dibilang sebuah tahun yang penuh tantangan untuk semua orang. Nah, berhubungan dengan semua hal yang telah terjadi di tahun ini, tema sharing saya hari ini adalah pengalaman padang gurun. Dan kalian mungkin bertanya nih, langsung aja, apa nih yang dimaksud dengan pengalaman padang gurun? Yang saya maksud adalah sama seperti bangsa Israel yang diproses oleh Tuhan selama 40 tahun berkeliling di padang gurun. Kita pun hari ini sebagai orang percaya menghadapi padang gurun kita masing-masing. Dan ketika saya berkata padang gurun, saya bukan berbicara tentang padang gurun secara harafiah. Tetapi padang gurun yang saya maksud dalam konteks perjalanan iman kita hari ini adalah sebuah alat atau sebuah cara yang digunakan oleh Tuhan untuk membentuk dan mempersiapkan anak-anaknya untuk panggilan dan destiny yang Dia sudah sediakan untuk mereka. Dengan kata lain, padang gurun melambangkan proses. Jadi pengalaman padang gurun ini bisa dibilang adalah tempat pelatihan atau bootcamp-nya Tuhan. Tapi yang harus kita ketahui adalah bahwa pengalaman ini unik dan berbeda untuk setiap orang. Dan dalam perjalanan iman kita akan mengalami padang gurun kita masing-masing. Amin. Sekarang kita akan masuk ke sebuah pertanyaan yang penting, yaitu kenapa pengalaman padang gurun ini penting dalam kehidupan orang percaya? Dan seperti pepatah mengatakan, pertumbuhan dan perubahan hanya terjadi di luar zona nyaman kita. Pada intinya, inilah alasan kenapa pengalaman padang gurun sangat penting untuk perjalanan iman kita. Sebab pengalaman padang gurun adalah waktu-waktu di mana Tuhan menarik kita keluar dari zona nyaman kita dan menghancurkan kita. Dia menghancurkan kita dan merendahkan kita, supaya setelah itu Dia bisa membangun kita dari nol, supaya Dia bisa membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam rencananya. Amin. Saya mau memberi contoh sekarang sebuah ilustrasi, yaitu dengan ilustrasi tanah liat. Contoh, saya akan bacakan Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8 dikatakan, "Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Jadi tanah liat atau clay adalah sebuah bahan yang sering digunakan untuk membuat banyak hal ya. Mangkok, piring, kendi, vas bunga, patung, dan banyak hal lainnya, kerajinan tangan. Tapi untuk supaya bahan dasarnya yaitu tanah liat bisa menjadi produk akhirnya, produk yang indah, produk yang berguna, dibutuhkan suatu proses pembentukan. Jadi tanah liatnya akan diproses, lalu ditaruh di sebuah meja putar. Mejanya akan berputar dan di situ akan mulai dibentuk. Ditekanlah, dipencet-pencet, diotak-atik pokoknya itu tanah liatnya sampai produk akhirnya terbentuk. Dan dalam ilustrasi ini kita adalah tanah liatnya dan Tuhanlah yang membentuk kita sampai akhirnya nanti kita akan menjadi sesuatu yang indah sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, sekarang di Alkitab juga ada banyak contoh pengalaman padang gurun yang kita bisa lihat. Mungkin yang paling jelas dan yang paling sering dibahas adalah pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka keliling di padang gurun selama 40 tahun. Tapi sebenarnya, kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, hampir semua orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, semua pahlawan-pahlawan iman yang di Alkitab, mereka semua mempunyai pengalaman padang gurun mereka masing-masing. Seperti contohnya Musa, Daud, Yakub, Yusuf, Elia, Paulus, dan banyak lainnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya harus menghadapi dan melewati padang gurun mereka masing-masing. Sekarang secara khusus saya mau ajak kita melihat sebuah contoh yang mungkin tidak sering dibahas ketika berbicara mengenai topik ini, mengenai pengalaman padang gurun melalui kehidupan seseorang yang bernama Yakub. Yakub ini, saya yakin kebanyakan dari kalian sudah tahu, adalah seseorang yang bahkan dari sebelum dia lahir dikenal sebagai seorang penipu, ya, seseorang yang cerdik, yang licik. Bahkan dari sebelum dia lahir, dia sudah menunjukkan karakternya. Kisahnya bisa ditemukan di Kejadian, dan Kejadian 25 ayat 26 berkata, bahwa Yakub lahir dengan tangannya memegang tumit kakaknya Esau. Ya, jadi sebelum Yakub lahir pun karakternya sudah digambarkan
oleh Alkitab. Banyak yang menafsirkan ini karena dia mau mendahului kakaknya supaya dia yang lahir duluan. Jadi sekali lagi karakter Yakub ini sudah digambarkan oleh Alkitab dari sebelum dia lahir. Dan karakter tersebut terus berlanjut sampai dia sudah dewasa. Maju cepat kepada waktu Yakub sudah dewasa, Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Di sini dikatakan bercerita tentang saat Yakub membeli hak kesulungan dari kakaknya Esau. Jadi ceritanya adalah waktu itu Esau sedang kembali dari padang, entah berburu atau bekerja, jadi dia capek dan dia lapar. Yakub melihat kesempatan itu, dia menawarkan makanan dan minuman untuk ditukarkan dengan hak kesulungan kakaknya Esau. Dan sekali lagi kejadian ini menunjukkan karakter Yakub yang cerdik dan oportunis. Lanjut cerita setelah itu di Kejadian 27 lagi diceritakan bagaimana Yakub kembali lagi menunjukkan karakternya ketika dia menipu ayahnya sendiri, Ishak, untuk mendapatkan berkat kesulungan darinya. Dan di Kejadian 27 ayat 1 digambarkan bahwa kondisi Ishak pada waktu itu sudah tua. Dikatakan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Sekali lagi Yakub melihat kesempatan dalam hal ini, dan kali ini dengan bantuan ibunya yang terjadi adalah Yakub menyamar menjadi Esau untuk menipu ayahnya supaya dia memberikan berkat kesulungannya kepada Yakub. Berkat kesulungan yang seharusnya milik Esau. Dan di Kejadian 27 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Yakub berkata kepada ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin." Ayat 12, "Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Jadi apa yang mereka lakukan setelah itu? Setelah itu, pertama-tama mereka menyiapkan makanan kesukaan Ishak. Dan setelah makanan kesukaan Ishak sudah disiapkan, Ribka, ibunya, mengambil pakaian Esau untuk dipakai oleh Yakub supaya kulitnya dia terasa seperti kulit kakaknya Yakub. Singkat cerita, setelah itu Yakub masuk ke tempat Ishak dan mengaku dirinya adalah Esau. Dia memberikan kepadanya makan kesukaannya dan meminta supaya Ishak memberkatinya. Nah, yang terjadi adalah 2 kali Ishak bertanya kepada Yakub, apakah dia sungguh-sungguh anak sulungnya Esau? Dan 2 kalinya Yakub menjawab dengan lantang, "Ya." Lalu Ishak meraba tangan Yakub yang dilapisi dengan kulit kambing supaya terasa seperti kulit kakaknya Esau. Dia mencium Yakub dan akhirnya memberikan kepadanya berkat kesulungan. Berkat kesulungan yang seharusnya menjadi hak kakaknya Esau. Jadi dengan itu Yakub mendapatkan berkat anak sulung dari ayahnya. Dan alasan kenapa saya menceritakan bagian ini dari kehidupan Yakub secara cukup detail adalah untuk menunjukkan karakter Yakub sebelum dia memulai dan sebelum dia memasuki pengalaman padang gurun yang Tuhan sudah siapkan untuk Yakub di bagian kehidupan yang berikutnya. Nah, sampai saat itu dalam kehidupan seorang Yakub, dia berhasil berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia menggunakan kecerdikannya dan tipuan-tipuannya untuk mendapatkan keinginan dia. Dan sampai saat itu, Tuhan masih membiarkannya berjalan sendiri. Tapi hal ini nggak lama berubah. Karena Yakub tanpa diketahuinya setelah itu akan memulai sebuah perjalanan untuk memasuki padang gurunnya. Sekarang kita lanjut cerita ke Kejadian 27 ayat 41. Titik ini menandakan awal dari perjalanan Yakub untuk masuk ke padang gurunnya. Ini adalah awal dari proses Yakub yang akan dialami selama bertahun-tahun ke depan, di mana Tuhan akan membentuk dan mempersiapkan dia untuk destininya. Jadi apa yang terjadi berikutnya? Setelah mengetahui bahwa berkat kesulungannya telah diambil oleh Yakub, si Esau kakaknya ini sangat marah. Dia sangat marah dan berniat untuk membunuh Yakub setelah Ishak mati. Nah, mengetahui hal ini, Ribka ibunya Yakub menyarankan supaya dia lari ke Haran, ke tempat pamannya Laban. Jadi si Yakub ini pergi nih ke Haran. Dan dalam perjalanannya ke Haran,
Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub dalam sebuah mimpi. Ini di Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 akan saya bacakan. Di sini Tuhan berkata, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, kemanapun engkau pergi, dan aku akan menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Jadi sebelum Yakub masuk tanpa diketahuinya ke padang gurun dia, Tuhan membuat sebuah janji kepada Yakub. Ini adalah sebuah janji yang luar biasa. Dan ini adalah momen yang signifikan dalam kehidupan Yakub. Tapi kalau kita terus membaca kisah Yakub, kita tahu bahwa Tuhan tidak langsung memenuhi janjinya kepada Yakub. Dan saya percaya ini karena Yakub masih harus melewati pengalaman padang gurunnya. Dan hal ini sama untuk perjalanan iman kita hari ini. Kita semua harus melewati padang gurun kita masing-masing. Kita harus melewati padang gurun kita sebelum kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita harus melewati dan lulus bootcamp-nya Tuhan. Kita harus melewati dan lulus training ground-nya Tuhan sebelum kita bisa siap untuk menerima dan mengalami janji-janji dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin. Sekarang kita lanjut cerita. Yakub melanjutkan perjalanannya dan akhirnya dia tiba di daerah Haran. Dia tiba di sebuah sumur di luar kota tersebut, dan disinilah dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rahel. Dan Rahel ini adalah anak perempuan Laban. Lalu Rahel membawa Yakub kepada Laban dan dia diterima dengan baik. Dan sampai saat ini semuanya kelihatannya baik-baik saja. Tapi setelah lewat sebulan Yakub tinggal di Haran, Laban akhirnya berkata di Kejadian 29 ayat 15, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Dan pada saat itu teman-teman, Yakub sudah jatuh cinta kepada Rahel, anak perempuan Laban, anaknya yang lebih muda. Jadi Yakub berkata di ayat 18, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Laban setuju. Maka bekerjalah Yakub untuk Laban selama 7 tahun. Dan setelah lewat 7 tahun, Yakub meminta kepada Laban untuk menikahi Rahel, seperti yang sudah dijanjikan. Jadi Laban menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk acara pernikahan tersebut, dia setuju seperti yang dijanjikannya. Tapi di ayat 23 dikatakan, "Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia." Saya juga nggak tahu kenapa Yakub nggak tahu kalau itu ternyata Lea dan bukan Rahel. Katanya dia baru sadar kalau itu ternyata Lea pas sudah pagi. Mungkin zaman itu belum ada lampu ya, jadi gelap. Apapun alasannya saya nggak tahu. Tapi intinya adalah Yakub ditipu oleh Laban. Dan ini bagian yang menarik nih. Ketika ditanya Yakub kenapa Laban menipu dia, Laban menjawab di Kejadian 29 ayat 6. Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Nah, ini yang menarik nih. Sekarang gantian Yakub yang ditipu, sama seperti dia dulu menipu. Kali ini si penipulah yang ditipu. Dan bukan cuman itu, ada detail lainnya yang membuat penipuan Laban ini kepada Yakub lebih ironis. Karena kalau kita lihat cerita hidup si Yakub ini dulu dia juga menipu kakaknya dan ayahnya untuk mendapatkan hak anak sulung. Tetapi di kejadian ini, Laban juga menipu Yakub, dan bukan asal menipu. Dia menipu atas dasar alasan yang bersangkutan dengan hak anak sulung, hak Lea. Bahwa anak sulungnya yang harus dikawinkan dahulu. Dan ini adalah hal yang sama yang Yakub rebut dari kakaknya dengan menipu Ishak. Ini hal yang sama yang mendorong Yakub untuk menipu ayahnya.
Ya, dan dalam terjemahan Alkitab Hidup Berlimpahan ayat 25 dikatakan, mungkin Allah mengizinkan Yakub ditipu oleh Laban dan Lea untuk menghukum dan menyadarkan akan kejahatan dan derita yang disebabkannya ketika menipu ayah dan kakaknya sendiri. Seperti yang dikatakan di Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi saya percaya ini semua bagian dari pengalaman padang gurun si Yakub ya. Ternyata Tuhan juga mempunyai selera humor. Karena seperti yang tadi saya katakan, pengalaman padang gurun untuk setiap orang berbeda-beda. Dan untuk Yakub pun, Tuhan juga sudah menyiapkan proses yang khusus untuk memperbaiki masalah karakter yang dulu Yakub alami. Karena setiap orang, seperti yang kita semua tahu, mempunyai masalah dan kekurangannya masing-masing. Dan Tuhan mengetahui hal itu. Jadi karena itu Tuhan menyiapkan proses yang berbeda-beda untuk setiap orang. Sebuah ilustrasi lainnya, contoh seperti obeng dan baut. Untuk ilustrasi ini, bayangkan kita adalah bautnya. Dan obengnya melambangkan proses. Dan Tuhanlah yang menggunakan obengnya. Baut ada banyak macamnya ya. Bentuknya berbeda-beda, obeng juga sama, banyak macam dan bentuknya juga berbeda-beda. Dan pastinya kalau obengnya beda bentuk dengan bautnya, baut itu nggak akan bisa diputer, nggak akan bisa dikencangkan atau dikendorkan. Jadi akhirnya obeng itu nggak akan ada gunanya dan ujung-ujungnya hanya buang tenaga dan tanpa hasil. Tapi kalau obeng sama bautnya itu sama bentuknya, baru itu bisa bekerja dengan baik. Bautnya bisa dikencangkan atau dikendorkan sesuai kebutuhan kita. Jadi apa intinya, apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan membandingkan pengalaman padang gurun kita dengan pengalaman padang gurun orang lain. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita meskipun kita mungkin pada saat itu tidak mengerti. Dan setiap orang mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, tantangan yang berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah semuanya sesuai dengan rencananya. Amin. Nah, kembali ke cerita. Setelah Yakub ditipu oleh Laban, singkat cerita Yakub bekerja 7 tahun lagi untuk Rahel. Dan setelah itu 6 tahun lagi dia tinggal bekerja untuk Laban. Total dia bekerja untuk Laban selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu, dia bersusah payah dan berulang kali ditipu katanya. Sama seperti dia yang dulu menipu. Laban mencoba untuk mengambil keuntungan dari Yakub pada setiap kesempatan yang dia dapat. Dan loncat ke Kejadian 31, Yakub menjelaskan semua hal yang telah dialami selama 20 tahunnya bekerja untuk Laban. Saya akan bacakan. Kejadian 31 ayat 38-41 dikatakan, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan di waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu. 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali, katanya 10 kali mengubah upahku. Jadi selain ditipu saat perkawinan dia, ini adalah hal-hal yang harus Yakub alami dan lewati selama 20 tahun dia bekerja untuk Laban. Ini adalah ringkasan dari pengalaman padang gurun yang Yakub harus lewati. Tetapi di ayat 42 dia mengaku bahwa melalui itu semua Tuhan menyertai dia. Dan ini penting supaya kita ingat. Mau seberapa berat apapun pengalaman padang gurun kita, mau selama apapun, kita harus mengerti bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui semuanya itu. Sebab proses ini emang diizinkan oleh Tuhan untuk mengajar kita dan membentuk kita, anak-anaknya, supaya kita masuk dalam rencananya, supaya kita bisa disiapkan untuk destiny kita. Amin. Tapi yang harus kita ingat adalah melalui semua itu, Dia akan menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, di setiap langkah perjalanan kita melalui padang gurun itu. Amin. Nah, setelah itu kita semua tahu ceritanya. Yakub pulang ke Kanaan.
Dia bergulat dengan Tuhan dan akhirnya namanya diubah dari Yakub. Yakub si penipu menjadi Israel. Israel yang berarti dia yang bergulat dengan Tuhan. Dan pergantian nama ini bukan sekedar pergantian nama, bukan cuma sekedar formalitas, tetapi ini simbolis karena Yakub yang lama sudah tidak ada lagi. Orang yang dulunya Yakub si penipu sebelum melalui pengalaman padang gurun telah menjadi Israel, seseorang yang baru. Dia diubahkan dan dibentuk oleh Tuhan melalui proses yang berlangsung selama 20 tahun lamanya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, dari kehidupan si Yakub ini, hanya setelah dia melalui padang gurunnya, setelah dia mengalami proses Tuhan, hanya setelah dia mengalami semua itu, dia siap untuk menerima janji Tuhan yang sepenuhnya. Seperti yang Tuhan janjikan kepadanya di Betel, di Kejadian 28 ayat 13-15. Dia diberkati dengan keturunan yang luar biasa banyaknya. Seperti debu pasir dikatakan. Dia menjadi bapa dari 12 suku Israel. Dia diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Dan Tuhan membawanya kembali dengan aman ke negeri asalnya. Seperti yang dia janjikan. Dan Yakub akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Dia mengalami janji Tuhan. Tapi ingat, sebelum itu dia harus mengalami padang gurunnya. Dia harus melewati padang gurun. Dan itulah kisah si Yakub. Hal ini sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen pada zaman ini. Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Tapi kita harus siap untuk diajar dan dibentuk oleh Tuhan sebelum kita siap untuk menerima janji-janji tersebut. Kita harus melewati padang gurun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Nah, sekarang ada 2 hal penting yang saya mau ingat ketika kita melalui pengalaman padang gurun kita masing-masing. Yang pertama adalah percaya kepada waktunya Tuhan. Seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang kali, pengalaman padang gurun masing-masing akan berbeda. Beda bentuknya dan juga beda jangka waktunya. Semuanya akan berbeda. Mungkin bisa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Seperti contohnya bangsa Israel keliling di padang gurun selama 40 tahun sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian. Yakub mengalami proses selama 20 tahun sebelum janji Tuhan digenapi di hidupnya. Dan banyak contoh lainnya di Alkitab. Yang penting untuk diingat adalah bahwa pengalaman kita tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Karena Tuhan memproses setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan kekurangannya masing-masing. Hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya karena dia tahu waktu yang terbaik untuk kita di setiap musim kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi terus percaya kepada waktunya Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun kita sedang ada di padang gurun, dia akan selalu bersama kita. Sama seperti Tuhan Yesus memelihara bangsa Israel saat di padang gurun, dia memberi mereka mana untuk makan, menyediakan air, menyertai dan melindungi mereka. Dan juga sama seperti Tuhan Yesus menyertai Yakub selama 20 tahun dia bekerja untuk Laban. Dia juga akan selalu menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita. Dan memang dialah yang membiarkan proses-proses dan pengalaman padang gurun ini terjadi kepada setiap kita untuk membentuk dan mempersiapkan kita untuk masuk rencananya. Tapi melalui ini semua yang paling penting untuk diingat adalah dia akan selalu menyertai kita. Amin. Jadi pada akhirnya saya tahu memang hari-hari ini adalah hari-hari yang susah untuk banyak orang ya. Tahun ini khususnya. Dunia, bukan cuma orang Kristen, seluruh dunia diguncang. Dan ada banyak perubahan drastis yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Dan saya nggak tahu pergumulan apa yang kalian hadapi. Mungkin ada yang mengalami pergumulan secara fisik. Mungkin ada yang mengalami serangan secara mental, emosional, spiritual bahkan. Ataupun mungkin juga ada yang mengalami masalah finansial, pertemanan, keluarga, atau apapun itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah di kehidupan ini, semua yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Yang penting untuk kita terus ingat dan pegang adalah dalam menghadapi proses, dalam menghadapi padang gurun kita masing-masing, yang paling penting adalah untuk terus memegang janji-janji Tuhan atas hidup kita.
Karena sesusah apapun, selama apapun rasanya, ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama kita di setiap langkah hidup kita. Amin. Dan saya akan akhiri dengan 2 ayat ini. Yang pertama adalah Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 akan saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Dan ayat yang kedua, Roma 8 ayat 28-29. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kita. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Engkau yang terus menuntun kami, Engkau yang terus membimbing kami di setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan syukur hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan